Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Libtiho imardatillah wali syafaati rasulillah wali sahabah wa tabi'iyah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan dan dibuka dengan Al-Fatihah akan lancar dalam video pembelajaran kali ini. Kalian pernah melakukan sesuatu yang itu harus dilakukan ketika posisi kalian itu sedang tidak mengena di hati kalian? Tentunya pernah kan? Nah, di situ dalam kehidupan apapun yang terjadi, masalah sebesar apapun, kalian harus tetap menghadapinya, menghadapi masalahnya, menjalankan semua yang harusnya dijalankan. Baik, apa kalian sudah tahu materi pada pagi hari ini? Ya, betul sekali. Pada pagi hari ini materi kita adalah jihad dalam Islam. Kalian pernah mendengar kata-kata jihad? Ya, dimana materi yang kemarin adalah hukum dari agama Islam yang ada 4 ya. Ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas itu sendiri. Dan hukum-hukum tersebut tentunya berkaitan dengan apa? Tentunya dengan jihad dalam Islam itu. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya jika Ibu menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jihad dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu mengidentifikasi jihad dalam Islam dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu mendeskripsikan hukum jihad dalam Islam dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menyajikan salah satu contoh jihad yang benar dengan ketentuan Islam dengan tepat. Baiklah, langsung saja ke dalam materi, yaitu yang pertama pengertian dari jihad itu sendiri. Jihad berasal dari bahasa Arab, yaitu asal kata jahada yuhajidu. Maksudnya secara bahasa ialah berarti kekuatan. Secara bahasa, jihad berarti mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, jihad adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya agama Islam. Jihad juga dapat berarti mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Sehingga jahada berarti mencurahkan segala kemampuan dalam membela dan memperoleh kemenangan. Dikaitkan dengan musuh, maka jahadu al-adau atau jahadah berarti membunuh musuh, mencurahkan segenap tenaga untuk memeranginya, dan mengeluarkan segenap kesungguhan dalam membela diri darinya. Pelaku dari jihad itu dinamakan dengan mujtahid, yang akar katanya lahir dari kata ijtihad, yang berarti upaya sungguh-sungguh dalam melakukan kemampuan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan sebuah hukum dari teks keagamaan. Kemudian dasar-dasar jihad dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama dalam Al-Quran surat Luqman ayat 15. Maksudnya melawan segala sesuatu pemaksaan membutuhkan keberanian untuk menolak, apalagi pemaksaan yang terkait dengan masalah yang terkait dengan keyakinan, meskipun kita tetap harus menjaga hubungan baik dengan mereka dalam pergaulan sehari-hari.
Arti dari surat Al-Luqman yaitu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti di dunia, dan pergilah dengan baik, dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kukerjakan. Kemudian dasar ijtihad yang kedua yaitu dalam hadis. Dalam hadis disebutkan bahwa jihad merupakan sikap atau tindakan tegas dalam memegang keyakinan terhadap keesaan Allah, sehingga tak ada celah sedikit pun untuk bersikap yang berpotensi merusak keimanan, dan bahkan dalam konteks tertentu kita dilarang untuk menyerupai merekayasa yang tidak beriman dan tidak menganggap Allah itu Maha Esa. Selanjutnya yaitu macam-macam jihad, yang jenisnya ada 3. Yang pertama yaitu jihad melawan hawa nafsu. Bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mempelajari petunjuk-petunjuk agama yang dapat mengantarkan jiwa kepada keberuntungan dan kebahagiaan. Yang kedua, mengamalkan apa yang telah ia ketahui. Jadi kalau misalkan kalian belum mengetahui hukum Islam secara realnya, maka kalian harus jangan terlebih dahulu untuk mengamalkan ilmu tersebut, karena ditakutkan, dikhawatirkan itu belum sahih dalam mengerjakan suatu hukum tersebut. Kemudian yang ketiga, mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk agama dengan berilmu, beramal, dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain, sehingga seseorang dapat mencapai tingkahnya yang disebut dengan Rabbani. Yang keempat, yaitu dengan cara bersabar dan menahan diri dari berbagai cobaan yang sedang dijalankan ketika berdakwah. Kemudian, macam-macam jihad yang kedua, yaitu jihad melawan setan. Yang mana jihad melawan setan berupa upaya untuk menolak segala bentuk keraguan yang menerpa keimanan seseorang dan menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu. Keduanya dapat dilakukan dengan berbekal pada keyakinan yang teguh dengan kesabaran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik, seperti yang dijelaskan dalam sejarah terlebih dahulu, yakni memerangi orang kafir dan kaum jahiliyah, di mana selain jihad melawan hawa nafsu dan setan, jihad lain yang secara tegas objeknya dalam Al-Quran adalah melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Adapun tujuan jihad dalam Islam untuk mempertahankan dan membela serta meninggikan agama Islam. Itulah tujuan pokok perang dalam Islam. Di samping itu, tujuan perang dalam Islam ini dapat disebutkan lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain. Yang kedua, memberantas segala sesuatu yang berbau fitnah. Dan yang ketiga, memberantas kemusyrikan demi meluruskan tauhid keagamaan. Dan yang keempat, melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Karena ijtihad memiliki tujuan yang baik, maka marilah kita untuk senantiasa berjihad kepada Allah dengan bentuk sesuai dengan kondisional saat ini. Dalam hukum melakukan kejihadan, terdapat beberapa pendapat dari beberapa ulama. Yang pertama yaitu ada yang menyebutkan bahwasanya berjihad itu fardu ain, dan yang kedua ada yang menyebutkan bahwasanya berjihad itu hukumnya fardu kifayah.
yang mana fardu ain itu sendiri yaitu wajib bagi tiap manusia itu sendiri. Sedangkan fardu kifayah adalah ketika dalam suatu kelompok ada satu orang yang bisa melakukan hal tersebut, maka gugurlah dosa dari semua anggota kelompok tersebut. Akan tetapi apabila dalam suatu kelompok tidak ada yang mengetahui hal tersebut, maka dosa pun menimpa semua anggota kelompok itu sendiri. Jadi kondisional ya untuk hukum ini apabila menjadi fardu ain ketika tidak ada seseorang pun yang tahu, dan fardu ain itu adalah wajib bagi orang yang dalam ikut barisan perang. Jadi kita harus membangkitkan rasa ijtihad kita untuk membela agama Islam. Adapun syarat-syarat dalam berijtihad itu ada banyak. Yang pertama, Islam. Yang kedua, dewasa atau baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, laki-laki. Yang keenam, sehat badan. Yang ketujuh, mampu berperang. Ijtihad yang dimaksud adalah ketika melawan kaum-kaum yang tidak tertuju dalam jalan Allah. Misalnya di zaman dulu ada kaum kafir Quraisy, makanya orang Islam menggempurkan untuk berperang dan berijtihad untuk melawan kekafiran. Merdeka yang dimaksud adalah merdeka yaitu sudah memeluk agama Islam secara hakiki, tidak menganut dari kejahilian yang lain. Kemudian mengapa harus berakal sehat? Ditakutkan dalam ketika berperang ia akalnya hilang, lalu malah bukannya membantu agama Islam, malah dia merepotkan dari kelompoknya itu sendiri. Jadi dalam melakukan berjihad syaratnya ada beberapa tadi. Kesimpulannya dapat diambil bahwa jihad berasal dari kata bahasa Arab yang artinya memberi ketegasan untuk melawan kemunafikan. Jadi kita semua diwajibkan untuk melawan kemusyrikan, kejelekan dan kekafiran dari semua orang. Untuk itu hukum dari ijtihad itu sendiri pun ada beberapa. Yang pertama yakni fardu ain, dan yang kedua fardu kifayah. Tujuan dari ijtihad itu sendiri yaitu memiliki perang untuk memerangi hawa nafsu, untuk memerangi kafir Quraisy atau kemunafikan dan yang lain-lain. Oke, karena materi sudah selesai, Ibu mau memberikan kalian tugas membuat penjelasan peta konsep dari yang ada di lembar kerja sekolah kalian ya. Dari kotak peta konsep itu kalian jelaskan apa sih maksudnya ini, apa sih maksudnya ini, dirinci apa saja yang ada di dalam peta konsep itu. Kemudian kalian kirim lewat email, di emailnya Ibu. Terus kalian mengerjakannya itu di kertas, lalu difoto dan dikirim lewat emailnya Ibu ya. Ada yang kurang paham? Jika kalian kurang paham, kalian komen di videonya Ibu ini ya. Dan di minggu depan, insya Allah pertemuan depan kita akan membahas tentang khalifah. Khalifah yang seperti apa, kita tunggu minggu depan ya. Sekian dari Ibu, apabila banyak kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.